Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh Nomor mahasiswa yang padam akan ditambah. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fara TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di program Live Interaktif, kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz kita Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa berada di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat pemirsa dan pendengar Fara TV dimanapun Anda berada, InsyaAllah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan nasihat, jawaban-jawaban dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada guru kita, Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala, dengan 2 cara. Yang pertama, Anda bisa bertanya melalui nomor telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087, atau Anda bisa bertanya via WhatsApp call di nomor 0821 706087. Nah, sebelum kita memasuki dan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia di meja operator kami, mari alhamdulillah telah bersamai kita guru kita Ustaz Haikal Basyarahil hafizahullah taala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, qadarullah. Ada kendala sedikit di live kita kali ini Ustaz, dan alhamdulillah semoga Allah mudahkan selanjutnya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Amin ya Rabb. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, pemirsa dan pendengar Fara TV dimanapun Anda berada, InsyaAllah 1 jam ke depan Anda bisa bertanya secara langsung kepada guru kita Ustaz Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala dengan 2 cara. Yang pertama di nomor telepon satelit kami di 0331 5446 087, atau via WhatsApp call di 0821 706087. Nah, sebelum kita mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari pemirsa sekalian, marilah kita mendengarkan nasihat dari Ustadz kita Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala. Silakan, tafadhal ya Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir walaupun secara online dalam kajian ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu,
maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang berbicara tentang keutamaan fadilah orang dalam menuntut ilmu. Disebutkan di dalam hadis yang mulia ini, di antara fadilah atau di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, pertama dimudahkan jalannya menuju surga. Para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan artinya surga itu mudah baginya. Maka orang kalau dia menuntut ilmu, masuk surga itu dimudahkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama rahimallahu taala, menuntut ilmu tersebut kata para ulama tidak harus dengan seseorang itu menghadir di majelis ilmu secara offline, tidak harus demikian. Artinya fadilah ini bisa didapatkan juga dengan orang yang menuntut ilmu walaupun secara online. Fadilah ini juga bisa didapatkan oleh orang menuntut ilmu kalau seandainya dia belajar di rumahnya, membaca kitab, membaca buku-buku agama, kemudian bertambah ilmunya. Ini juga bagian dari menuntut ilmu. Jadi jalan untuk menuntut ilmu itu sangat luas. Ada jalan menuntut ilmu itu kita hadir di majelis kajian, di majelis ilmu. Ada jalan menuntut ilmu itu seseorang mendengarkan di rumahnya, baik itu secara online. Ada jalan menuntut ilmu itu seseorang membaca kitab, kemudian bertambah ilmunya, maka ini semuanya masuk dalam keutamaan hadis ini. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menjadikan memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memudahkan banyak cara dalam menuntut ilmu dan kita pun masih bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Padahal dalam hadis yang mulia ini dijadikan fadilah yang sangat besar, yaitu dimudahkan jalannya menuju surga. Dan kita beribadah kepada Allah, ya selain kita diperintahkan, maka tujuan kita adalah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Ini poin yang pertama. Bahwasanya menuntut ilmu itu ya seseorang dimudahkan jalannya menuju surga, dan menuntut ilmu itu banyak caranya. Kemudian yang kedua, di antara fadil dari hadis yang mulia ini adalah kata para ulama rahimallahu taala, seseorang yang menuntut ilmu itu selain dia dimudahkan jalannya menuju surga, maka orang yang menuntut ilmu itu juga memiliki keutamaan. Apa itu keutamaannya? Dia didoakan oleh para makhluk-makhluk Allah, baik itu para malaikat ataupun binatang-binatang yang ada di lautan, yang ada di bumi, ataupun makhluk Allah yang ada berada di atas langit. Maka semuanya mereka memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Dan para ulama rahimallahu taala mengatakan malaikat itu ketika memintakan ampun dan para makhluk Allah itu memintakan ampun bagi para penuntut ilmu, mereka tidak menyebut namanya. Tapi mereka menyebutkan dengan sifat, ya Allah ampunilah para penuntut ilmu, ya Allah ampunilah para ulama, orang yang mengajarkan ilmu. Sehingga kata para ulama rahimallahu taala, hendaknya kita ini punya sifat dari sifat penuntut ilmu. Ya, jangan sampai seseorang ketika dia belajar menuntut ilmu tidak memiliki sifat dari atau bagian dari sifat ahli ilm, sifat penuntut ilmu atau sifat orang berilmu. Kenapa? Kalau Anda memiliki sifat orang berilmu, sifat dari orang penuntut ilmu, maka Anda akan mendapatkan keutamaan ini. Diampuni, malaikat memintakan ampun untuk Anda. Dan memintaan ampun malaikat ini tidak hanya sebatas ketika Anda menuntut ilmu saja, tidak. Tapi sampai Anda meninggal, sampai hari kiamat kelak. Mereka memintakan ampun, ya Allah ampuni para penuntut ilmu, ampuni sampai hari kiamat kelak. Dan ini luar biasa. Doa para malaikat itu mustajab. Doa makhluk Allah yang ada di langit itu mustajab, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita ikut andil dari bagian orang yang menuntut ilmu atau dari kelompok orang yang menuntut ilmu atau orang yang menyebarkan ilmu. Maka kita berusaha demikian. Dengan cara apa? Berusaha kita merutinkan diri kita, memaksa diri kita untuk menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Baik dalam seminggu sekali, sepekan sekali, atau lebih dari itu. Harus kita sisihkan untuk menuntut ilmu. Karena itu kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita, melebihi kebutuhan makan dan minum. Makanya kata para ulama, hajatnya manusia kepada ilmu itu melebihi hajatnya kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum itu kita melaksanakannya waktu-waktu tertentu. Adapun ilmu itu setiap nafas yang kita nafaskan kita butuh ilmu. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia berusaha di waktu yang lapang ini, di waktu yang diluangkan ini bagi
sehat-sehatnya, tidak datang kondisi sakitnya, maka hendaklah dia perbanyak menuntut ilmu. Dengan itu dia dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga, dan dia doakan ampunan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang didoakan oleh para makhluk Allah dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas nasihatnya Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Nah Ustaz, alhamdulillah telah terhubung bersama kita penelpon pertama, ada Umu RA dari Kota Solok. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh begini ya Ustaz. Kalau ibu-ibu kan udah sepuh nih. Kita kan kajian ke masjid. Terus kadang-kadang ibu tuh kadangnya ada rasa malas, rasa itu. Kadang-kadang ada sebab malas. Kadang bapak udah, ayo kita pergi ke masjid. Kadang-kadang ibu malas. Mi malas rasanya gini-gini. Nah kadang-kadang dipaksakan juga pergi ke masjid itu. Dengar kajian, kadang ngantuk-ngantuk gitu. Apakah ibu dapat pahala juga dengan seperti itu? Ibu pergi ke kajian, pergi masjid dengan ngantuk-ngantuk, dengan rasa malas-malasan gitu. Kira-kira seperti itu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, sedikit aja Ustaz. Sebenarnya nggak boleh pertanyaan dua, tapi sedikit kemarin mau bertanya, rupanya sudah habis waktunya. Kalau kita salat tahajud misalnya kan 8 rakaat tahajud, kemudian ditambah dengan 3 witir. Kemudian pertanyaan ibu, kalau ibu mau sholat taubat, harusnya kapan ibu melaksanakannya? Apakah sebelum tahajud atau antara tahajud dengan witir? Kira-kira begitu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair. Pertanyaan jelas Ustaz? Ya jelas. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah kalau seandainya beliau bermalas-malasan datang menuntut kajian, paksa dirinya tapi malas, tidak fokus, ya tidak konsentrasi. Apakah beliau mendapatkan pahala dari datangnya kajian tersebut? Jawabannya iya. Seseorang yang bermalas-malasan datang ke majelis ilmu, dia malas, dia paksa, apakah dia dapat ilmu, dapat pahala? Dia dapat. Karena di dalam hadis yang mulia tadi yang saya sampaikan tadi di awal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu. Di dalam hadis yang mulia itu Nabi SAW tidak memberikan fadilah itu hanya kepada orang yang banyak dapat ilmunya. Tetapi Nabi mengatakan siapa saja yang menuntut ilmu, entah itu dapat ilmunya banyak, sedikit, dia dapat fadilah tersebut. Termasuk orang yang datang mungkin dia ngantuk-ngantuk di kajian, ya, tapi dia berusaha untuk dapat ilmu, maka dia juga dapat keutamaan tersebut. Dapat keutamaan bahwasanya dimasukkan ke dalam surga, dimudahkan jalan menuju surga. Dibacakan, dimintakan ampun oleh para malaikat walaupun dia datangnya ngantuk-ngantuk dan semisalnya. Nah, terus apa yang membedakannya Ustadz dengan orang yang serius? Membedakannya adalah dari sisi banyaknya pahala. Jadi kalau yang serius semakin banyak dia dapat pahalanya. Yang tidak serius dia dapat pahala, dapat keutamaan secara umum, keutamaan orang menuntut ilmu. Tapi dari segi banyaknya pahala, tentu banyak yang serius dalam menuntut ilmu, tentu dia akan lebih banyak dapatkan pahala. Kemudian yang kedua, seseorang yang sholat taubat di malam hari, bagusnya di mana dilaksanakan? Setelah tahajud, setelah witir, ataukah sebelum tahajud, ataukah di antara tahajud dan witir? Jawabannya adalah kalau Anda sholat taubatnya di malam hari, maka hendaknya dilaksanakan sebelum tahajud. Ya, sebelum tahajud. Maka itu yang afdal. Ya, itu yang terbaik. Tapi kalau ada yang ingin melaksanakannya setelah witir pun juga boleh, tidak ada masalah. Karena tidak dilarang sholat setelah witir. Yang dilarang itu adalah sholat dua witir dalam satu malam. Adapun sholat setelah witir, sholat sunnah yang lainnya, maka tidak dilarang. Tapi kalau ditanya abdalnya sebelum tahajud Anda kerjakan sholat taubat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah, dan alhamdulillah kembali bersama kita Ustaz. Penelpon selanjutnya dari Ibu Iis dari Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ustaz. Begini,
di daerah kami itu jarang sekali ya yang kajian-kajian sunnah gitu. Ada juga jauh gitu. Saya sebagai ibu yang udah berumur gitu, nggak bisa melangkah mencari ilmu. Tetapi sering sekali atau tiap hari saya mengikuti kajian-kajian di TV. Itu apakah itu bisa menuntun jalan ke surga langkahnya gitu, karena saya tidak melangkah gitu. Dalam hadis kan tadi akan menuntut ke jalan surga. Saya gimana untuk saya gitu ya, sama apa enggak gitu, termasuk hadis itu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustaz. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaan. Beliau menanyakan di tempat beliau susah sekali mencari kajian-kajian sunnah, sehingga nggak bisa melangkahkan kaki di tempat kajian tersebut, tapi mengikutinya lewat kajian-kajian di radio, di televisi dan semisalnya. Apakah mendapatkan pahala itu juga? Ya, itu intinya, itu pertanyaan beliau. Jawabannya adalah insya Allah ya, seseorang yang berusaha menuntut ilmu walaupun dia mungkin tidak melangkahkan kakinya karena ada keterbatasan tertentu di tempatnya, maka insya Allah dia juga mendapatkan fadilah tersebut. Fadilah apa? Fadilah bahwasanya dia akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga, akan dimintakan ampun oleh para malaikat yang memintakan ampun kepada dia. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati dia, ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati dia. Dia akan mendapatkan doa itu ketika dia menuntut ilmu, baik itu dia misalnya di rumahnya mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, baik itu dari televisi ataupun radio, ataukah dia membaca buku-buku agama untuk menambah ilmu, maka dia akan mendapatkan fadilah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Nah, kembali kita terhubung kembali ke penelpon selanjutnya dari Ibu Misreni dari Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya ya. Ya, silakan. Saya mau bertanya terkait tentang yang Ustadz jelasin tadi tentang sholat taubat. Itu saya kan dulu kalau tobat itu sholat taubat, tapi kemudian saya sering mendengarkan kalau tobat itu nggak harus sholat, jadi nggak nunggu sholat dulu, jadi kita ya tobat yang subuhnya, terus kemudian istighfar, itu aja udah cukup gitu. Jadi untuk selama ini saya nggak ngelakuin sholat tobat Ustadz, jadi kalau habis tahajud itu saya tobat, jadi intinya saya bertobat gitu ya Ustadz ya. Itu aja yang saya lakukan. Nah itu gimana? Apa memang sholat tobat itu ada hadisnya yang sahih gitu ya Ustaz ya? Itu. Untuk satu lagi ini Ustaz, penting banget ya Ustaz, satu ya. Nanti malam itu di tempat kami akan diadakan santunan anak yatim. Nah itu di situ ada sebelum santunan itu dilakukan kajian seperti baca yasin, terus tahlil, terus salawat gitu. Nah, santunan anak yatim itu yang saya ikut serta di dalam iuran gitu ya Ustadz ya. Ya itu disuruh hadir. Itu saya kalau hadir di situ itu boleh enggak ya Ustadz ya? Nah itu aja. Mantau saya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiikum. Tafadhal ya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah salat taubat itu. Selama ini beliau bertaubat, beliau apakah harus taubat? Cukup dengan salat taubat atau apakah salat ataukah tidak gitu ya. Selama ini beliau melakukan tidak salat ya. Pertama ya, salat taubat tersebut ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan min muslimin yudnibu dzanban summa yatawadda wa yusinul wudu wa yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang berbuat dosa kemudian dia berwudu, kemudian dia bertaubat kepada Allah, salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosanya.
Ya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama rahimallahu taala tentang sunnahnya syariatnya salat taubat. Walaupun hadis ini ada kritikan-kritikan para ulama rahimallahu tentang dari sisi sanadnya, tapi ini dijadikan dalil oleh para ulama di sunnah yang salat taubat. Tetapi ulama madhab yang 4 sepakat disyariatkan salat taubat. Ya, madhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Oleh karena itu tidak ada masalah orang melaksanakan salat taubat. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang tidak melaksanakan salat taubat, apakah diterima taubatnya? Juga taubat itu tidak mengharuskan salat. Yang penting taubat itu dia menyesali perbuatannya, berhenti dari perbuatan dosa, kemudian bertekad bulat tidak kembali pada perbuatan dosa tersebut, ya. Maka ini syarat taubat tersebut. Kalau orang itu sudah menyesali, bertekad bulat dan berhenti dari perbuatan dosa, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak taubat, tidak salat taubat. Jadi salat taubat itu sunnah saja, tidak merupakan rukun, bukan bagian dari syarat sahnya taubat seseorang. Syarat sahnya taubat itu adalah menyesali, tidak mengulangi lagi, berkeyakinan, berazam, bertekad bulat bahwasanya dia tidak akan melakukan kembali perbuatan dosa tersebut. Tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya taubat. Adapun salat taubat itu bukan syarat sahnya taubat, sehingga orang bertaubat tidak harus dia salat taubat. Dia cukup seperti tadi sudah sah taubatnya. Apalagi ditambah dengan salat taubat, itu yang lebih baik. Itu yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tentang masalah boleh nggak kita hadir diundang di acara yang mana acara tersebut mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya, dan kita Ustaz tidak ikut, ya, atau kita datang nanti setelah acaranya selesai atau semisalnya, maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh kita hadir dalam acara-acara, di dalam acara tersebut ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Terus gimana? Kita diundang orang kamu gak enak. Maka jawab aja secara jawaban yang baik, jawaban yang lembut, tidak menyakiti orang tersebut. Maka itu yang terbaik. Anda jawab dengan jawaban yang lembut, afwan saya tidak bisa karena ada hal yang saya kerjakan di rumah, ya, semacam itu. Maka jawablah dengan jawaban yang baik, maka insya Allah orang pun akan menerima. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah, kita pemirsa dan pendengar Follow TV dimanapun Anda berada, kembali kita mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz kita Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala dengan dua cara, yaitu dengan telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087, atau Anda bisa bertanya via WhatsApp call di nomor 0821 706087. Nah, sembari kita menunggu penelpon selanjutnya, kita akan membacakan pertanyaan yang telah tersedia di meja operator kami. Nah, pertanyaan pertama itu dari Bapak Adri Jovano dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan jika di sebuah kampung sangat kental dengan perbuatan bid'ah atau tidak sesuai dengan syariat? Sudah dinasihati tapi tidak ada yang percaya dan tidak ada yang mendengarkan kita. Malah kita dimusuhi dan sekampung pun tidak memperlakukan kita secara baik. Kita dibeda-bedakan dan tidak dibantu, bahkan seperti kehadiran kita tidak diinginkan. Maka apa yang harus kita lakukan Ustaz? Apakah harus kita pindah dari kampung tersebut? Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya, kita dimusuhi di kampung tersebut, ya, dibenci dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita menasihati pun juga tidak diindahkan. Apakah kata beliau kita harus pindah di kampung tersebut atau tidak? Pertama, kalau seandainya di kampung tersebut Anda tidak bisa berdakwah, bahkan dibenci dan seterusnya, kemudian ada di kampung sana yang mana kampung itu Masya Allah, ya, sunnah, misalnya menjalankan sunnah, dan Anda bisa menuntut ilmu di sana, maka tentunya kita mencari lingkungan yang lebih baik, itu yang dianjurkan. Mencari lingkungan yang lebih baik itu dianjurkan. Kalau bisa pindah ya pindah. Ya, kalau di kampung yang di tempat kita misalnya tidak bisa berdakwah, kita dimusuhi, bahkan di macam-macam yang bisa melemahkan iman kita, maka sunnahnya adalah pindah. Ardullahi wasi'ah. Kalau di tempat ini tidak menerima saya, maka saya pergi di tempat lain. Karena bumi Allah itu luas. Tidak hanya di tempat itu saja bumi Allah, tapi bumi Allah itu luas. Kalau tidak diterima di sini, saya pergi di tempat lain. Saya ngajar, ngisi di tempat lain. Karena bumi Allah itu sangat luas. Semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah,
Alhamdulillah telah terhubung bersama kita kembali. Penelpon selanjutnya dari Ibu Lilis di Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu silakan pertanyaannya. Ya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan mau bertanya terkait dengan rukhsah ketika safar ya Ustadz ya. Nah, itu yang ilmu yang ana terima itu terkait dengan safar ada ketika kita melakukan sholat sunnah, terutama sholat rawatib ya Ustadz ya. Kecuali sholat qobliyah subuh dan witir yang tetap dijalankan gitu ya, dilakukan Ustadz itu. Nah, yang ana pertanyakan, apakah untuk rukhsah safar itu hanya terkait dengan sholat aja, atau misalnya kita punya amalan sunnah lain yang memang kita ada rencana safar, misalnya ada 3 mingguan. Nah, yang rutin misalnya ana lakukan adalah ketika setiap malam atau setiap hari itu kita baca surat Al-Muluk, atau setiap minggunya kita baca Al-Kahfi, atau apakah itu juga mendapatkan rukhsah ataukah tetap kita lakukan Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Itu pertanyaan pertama Ustadz ya. Nah. Terus ada titipan pertanyaan Ustadz, boleh Ustadz? Afwan Ibu, cuma satu karena waktu sedikit Ibu. Oh gitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, syukur Ustadz. Nah. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah keringanan-keringanan di dalam safar itu hanya berlaku pada sholat sunnah, sedangkan amal sunnah yang lain apakah juga diringankan atau seperti apa? Itu pertanyaan beliau yang beliau tanyakan. Nah. Pertama, tidak dipungkiri para ulama sepakat rahimahumullah ta'ala jami'an, hampir semua mereka sepakat bahwasanya orang musafir itu boleh ya mengambil rukhsah. Di antara keringanan yang dianjurkan atau sunnah yang dianjurkan bagi seorang musafir adalah tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib, baik itu qabliyah atau ba'diyah, kecuali sholat sunnah fajar. Sunnah fajar itu qabliyah subuh. Adapun sholat sunnah rawatib yang lainnya tidak dikerjakan. Kemudian juga dalam sholat witir tidak ditinggalkan. Adapun sholat tahajud yang lainnya ditinggalkan. Maka ini 2 sholat yang tidak ditinggalkan. Kemudian adapun bagaimana dengan kebiasaan kita mengaji Ustadz, kebiasaan kita ya membaca surah tertentu ya, maka jawabannya itu tidak ditinggalkan karena tidak masuk. Jadi yang diringankan itu ketika safar itu pertama sholatnya dipendekkan, yang 4 jadi 2, boleh dijamak. Ya, boleh dijamak dan boleh qasar, itu yang keringanannya. Yang kedua, boleh seseorang itu meninggalkan jamaah, sholat berjamaah bagi laki-laki ketika sedang perjalanan di waktu safar. Dan juga boleh meninggalkan Jumat. Kemudian bagi orang yang safar tersebut boleh dia, kata para ulama rahimahullah ta'ala, orang yang safar ketika dia menjamak sholatnya, maka dia membaca zikir setelah sholat itu 1 kali saja, yaitu di sholat yang kedua yang ketika dia jamak. Kemudian juga di antara keringanan orang safar itu boleh dia berbuka puasa kalau dia susah untuk berpuasa di waktu safar. Adapun sunnah-sunnah yang selain ini tidak diringankan, tetap dikerjakan. Ada kebiasaan mengaji, tetap kebiasaan zikir pagi dan petang tetap dikerjakan di waktu safar. Jadi yang diringankan cuma itu saja. Sholat sunnah dan yang tadi yang kita sebutkan. Adapun yang amaliyah yang lainnya tetap dikerjakan. Ada kebiasaan bersedekah misalnya di hari Rabu atau di hari Jumat. Maka kalau Anda bisa maka silahkan. Ya, tidak ditinggalkan ketika kita dalam kondisi safar. Semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah, kembali kita menunggu penelpon selanjutnya. Sembari menunggu penelpon selanjutnya Ustaz. Alhamdulillah telah tergabung bersama kita penelpon selanjutnya dari Abu Hafiz dari Madura. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak silahkan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mau tanya masalah sholat ini, Ustaz. Ya. Saya seorang musafir dari Madura itu ke Surabaya. Waktu pulang dari Surabaya itu kan kalau pulang ke Madura nggak nututi untuk sholat duhur, itu nggak nututi sampai ke Madura dari Surabaya itu. Jadi saya niatkan jamaah akhir. Nah, dari jamaah akhir dari zuhur ke asar itu. Ternyata sampai di Madura waktu zuhur itu
sudah ada waktunya tapi mepet Ustaz. Nah, waktu ada kesempatan waktu duhur saya ganti ini ya untuk sholat duhur. Setelah sholat duhur untuk sampai ke 4 rakaat itu tahu-tahu adzan, tapi saya dipaksakan untuk selesai Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apa itu benar apa saya harus kodok lagi, sholat lagi Ustaz? Itu. Begitu Ustaz ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya, jarak Surabaya ke Madura itu yang pertama kita rincikan adalah dulu apakah jarak Surabaya ke Madura itu jarak safar atau tidak. Sehingga boleh tidak kita menjama dan mengqashar. Maka wallahu alam tadi saya lihat jarak antara, saya nggak tahu nih di Google, jarak antara Surabaya dan Madura itu 96 km ya, 96 km 2 jam 21 menit. Nih, saya lihat di HP itu jaraknya. Maka kalau jaraknya seperti itu, maka itu jarak safar. Kalau jaraknya seperti 90 kilo dari semenjak Anda keluar dari kota Anda, itu ada jarak musafir. Anda boleh menjama dan mengqashar salat Anda. Jadi Anda boleh menjama dan mengqashar salat Anda, sehingga kalau antum pergi dari Madura waktunya zuhur misalnya, dari Surabaya ke Madura waktu zuhur ya, atau sebelum zuhur perginya, maka atau di waktu zuhur perginya nanti sampainya misalnya lewat asarnya misalnya, maka dijamak saja zuhur dengan asarnya, dijamak dan dikosor boleh. Di tengah jalan Anda jamak zuhur dengan asarnya, itu boleh karena jarak safar. Karena ulama sepakat kalau sudah di atas 80 kilo ketika kita keluar dari kota kita itu adalah musafir. Musafir itu berlaku hukum jarak menjamak dan mengqashar. Jadi ketika Anda mau safar ya dijamak saja salatnya zuhur misalnya, maka jamak zuhur dengan asarnya. Kemudian kalau seandainya jaraknya Ustaz, saya Surabaya yang lebih dekat ke arah Madura, artinya jaraknya nggak nyampe jarak safar, di bawah 80 kilo. Maka kalau jaraknya bukan jarak safar ya, dan Anda menganggap jarak di bawah 80 kilo bukan jarak safar, maka boleh Anda menjamak. Ya, jamak itu boleh kalau ada hajat. Ya, jamak itu boleh ada hajat tapi tidak diqashar. Boleh Anda jamak salat Anda dan tidak diqashar. Jadi solusinya itu agar tidak kehilangan salat asar, atau seseorang pergi di waktu asar ya, jelang asar ternyata maghribnya kebablasan ya, sampai di Maduranya isya misalnya. Maghribnya gimana Ustaz? Nanti dijamak maghribnya dengan isya, dilaksanakan dengan jamak takhir. Maghrib dulu baru laksanakan salat isya. Maka itu solusinya kalau seandainya Anda kalau safar dari Surabaya ke Madura pasti akan kelewatan satu waktu sholat, maka sholatnya di jamak semacam itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Alhamdulillah kembali terhubung bersama kita kembali. Penelpon selanjutnya dari Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya tentang doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Doa ini kan tidak termasuk ke dalam zikir pagi petang Ustaz. Jadi kapan waktu atau di saat apa membaca doa ini Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Tafadhal ya Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, apakah doa ini bukan doa termasuk zikir pagi dan petang? Terus kapan baca doa ini? Kapan saja bacanya? Yang penting dibaca dalam setiap hari. Dibaca dalam setiap hari ya, maka insyaallah dia terhindar dari hal-hal yang memudaratkan untuk dirinya ya. Karena zikir pagi petang itu adalah suatu doa yang dikhususkan dibaca di pagi hari atau di sore hari. Adapun hadis ini sifatnya umum. Dia baca di hari tersebut Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama' was samiul alim, maka insyaallah dia akan terhindar dari gangguan atau dari hal-hal yang membahayakan untuk dirinya. Jadi kapan bacanya bebas. Mau dibaca di pagi hari, di sore hari, di malam hari, di subuh hari, maka tidak mengapa. Di waktu mana saja dibaca tidak masalah. Yang penting dibaca di hari-hari setiap hari kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah, kita
kembali ke penelpon selanjutnya. Alhamdulillah telah terhubung bersama kita Bapak Rahmat dari Lampung. Assalamualaikum Fuad TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Ini mau nanyakan zikir setelah sholat maghrib dan sholat subuh, yaitu bacaan la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa itu la kulli syai'in 10 kali. Tapi dengan menghilangkan yuyu itu bisa diamalkan. Maaf Bapak, suaranya terputus-putus Bapak. Assalamualaikum. Maaf Bapak, suaranya terputus-putus. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh diulang pertanyaannya Pak? Suaranya terputus-putus. Yaitu mau menanyakan zikir setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Ya. Yang bunyinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dibaca 10 kali. Tapi dengan menghilangkan bacaan yuhyi wa yumit, apakah boleh diamalkan? Nah. Demikian, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Wa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Ustaz. Ya. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan doa la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa hamdu wa yumit biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir yang dibaca 10 kali setelah habis selepas salat maghrib dan salat subuh. Apakah boleh diamalkan? Pertama, hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang membaca 10 kali setelah salat subuh dan setelah salat maghrib dan kaki tidak bergerak dari tempat duduk. Maka pertama dari sisi derajat hadisnya lemah. Hadisnya kenapa lemah Ustaz? Hadisnya muttarib. Hadisnya goncang. Maksudnya rawi yang menuliskan tersebut tidak konsisten. Adanya rawi yang bernama Syahar Ibni Hawsyab. Ya, kadang dia jadikan hadis ini mauquf, kadang dia jadikan hadis ini marfu kepada Nabi SAW, kadang dia jadikan hadis ini hadis sahabat Mu'ad, kadang jadikan hadis sahabat yang lain. Karena rawinya tidak konsisten. Muttarib itu adalah salah satu jenis dari hadis yang sangat lemah. Oleh karena itu membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa la kulli syai'in qadir 10 kali hadisnya lemah. Kemudian yang benar apa Ustaz? Yang benar kita baca cuma la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 1 kali saja. Ya, 1 kali saja, itu yang benar. Iya. Kemudian apakah boleh diamalkan? Maka jawabannya adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, hadis lemah tidak boleh diamalkan. Hadis lemah tidak boleh diamalkan. Apalagi ini tidak berkaitan dengan fadilah. Ini berkaitan dengan ta'abbud, ya, membaca syariat dalam sebuah syariat ta'abbud. Maka para ulama rahimallahu taala mengatakan tidak diamalkan hadis lemah itu di dalam masalah syariat. Dan ini bukan bagian berkaitan dengan fadilah amal. Hatta di fadilah amal pun juga tidak diamalkan kalau seandainya hadisnya adalah hadis yang lemah. Sehingga kalau ditanyakan apakah boleh diamalkan, jawabannya tidak boleh berdasarkan pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Nah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khair atas jawabannya Ustaz. Nah, alhamdulillah telah tergabung bersama kita kembali penelpon selanjutnya dan merupakan penelpon terakhir juga dari perjumpaan kita di program live interaktif pada pagi hari ini Ustaz. Dari Ibu Hamba Allah dari Tasikmalaya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan pertanyaannya. Ustaz, Ustaz mau nanya. Begini Ustaz, keluarga saya mau mengadakan haulan, bertemu keluarga antar keluarga yang udah nggak ada, ayah ibu yang sudah meninggal itu anak-anaknya mau berkumpul semua saudara-saudara. Saya ini bingung. Ustaz minta coba terangkan tentang ilah Doroti Nabil Mustafa itu maksud dan tujuannya apa. Kebiasaan di daerah saya kalau ada acara apa aja acaranya diawali katanya tawasulan yang bunyinya ilah Doroti Nabil Mustafa. Itu katanya saya mendengar itu bid'ah, itu syirik. Saya minta penjelasannya tentang ilah Doroti Nabil Mustafa. Saya karena kebingungan kalau tidak datang bagaimana, kalau datang itu tahu ada kebatilan gitu. Ustaz minta terangkan aja ya. Nah, saya ingin detail gitu. Nah, barakallahu fikum Ibu atas jawab pertanyaannya. Nah, tafadhal ya Ustaz.
Iya, ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah ucapan ya ila hadratil Mustafa ya dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ya? Maksud ila hadratil Mustafa. Ya, ila hadratil Mustafa itu seseorang bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawassul dengan Nabi. Maka bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, seseorang bertawassul dengan jah Nabi, dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, tidak boleh seseorang itu bertawassul dengan jah Nabi, kedudukan Nabi, maka tidak boleh. Dan itu perbuatannya apa, Ustaz? Perbuatannya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Bisa masuk bid'ah? Bisa. Menurut sebagian para ulama rahimahullah ta'ala masuk dalam perkara bid'ah. Ya, kenapa? Karena asalnya ibadah itu adalah berdasarkan dalil. Asalnya ibadah itu berdasarkan dalil. Sedangkan ini tidak ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka ibadah itu dilarang. Ibadah itu dilarang. Karena asal ibadah itu tauqifi, harus berdasarkan dalil. Ketika ibadah itu tidak ada dalilnya, maka ibadah itu dilarang. Termasuk dalam tawassul semacam ini, tidak ada dalilnya, maka sedangkan tawassul itu bagian dari ibadah, maka ininya dilarang dari sisi ini. Nah, tawassul itu apa tidak boleh, Ustaz? Boleh. Ada tawassul yang diperbolehkan. Ada 3 jenis tawassul yang diperbolehkan. Pertama, bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua ada bertawassul dengan orang yang saleh masih hidup. Jadi orang saleh tapi masih hidup. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan amal saleh kita. Itu saja yang diperbolehkan. Selain itu tidak boleh bertawassul. Bahkan bertawassul dengan nabi yang sudah meninggal, nabi tidak boleh bertawassul dengan nabi yang sudah meninggal ya. Karena nabi mengajarkan tawassul cuma 3. Makanya ketika nabi meninggal tidak ada satu sahabat pun bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khair atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Dan tak terasa Ustaz, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita di program live interaktif pada pagi kali ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khair atas segala ilmu yang telah antum sampaikan Ustaz, dan semoga Allah membalas segala kebaikan antum dan menjadikan kami bisa mengamalkan segala ilmu yang telah antum berikan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khair atas ilmunya Ustaz. Nah, pemirsa dan pendengar Fadl TV dimanapun Anda berada, tak terasa telah 1 jam berlalu kita mendengarkan faidah dari guru kita Ustaz Dr. Haikal Basyarah hafizahullah taala, dan kita ucapkan jazakumullah khair atas ilmu yang telah beliau berikan. Dan juga kami mengajak untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada untuk selalu menyaksikan program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai Jumat di jadwal yang telah tersedia di layar kaca Anda. Dan juga kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Nah, dan jangan lewatkan dan Ana selaku host yang bertugas pada pagi kali ini mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan, mewakili segala kru yang bertugas. Kami mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.